Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini kita akan membahas materi fikih yang berjudul Toharoh. Yuk kita simak penjelasan berikut. Toharoh biasa disebut juga dengan bersuci. Bersuci yaitu mensucikan diri dari hadas dan najis. Lalu apakah hadas dan najis itu? Hadas adalah kondisi tidak suci seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang itu dalam melakukan ibadah. Hadas terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah hadas besar. Contohnya seperti mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan. Cara mensucikan diri dari hadas besar yaitu dengan mandi wajib. Yang kedua adalah hadas kecil. Contohnya seperti buang air kecil, buang air besar, dan juga buang angin. Cara mensucikan diri dari hadas kecil yaitu dengan berwudu, bertayamum, atau beristinja. Nah, selain suci dari hadas, kita juga harus senantiasa untuk bersuci dari najis. Ada yang tahu apa najis itu? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Najis dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah najis mughalladhah atau najis besar, yaitu najis anjing dan babi, misalnya ketika terkena darah ataupun air liurnya. Cara kita mensucikan diri dari najis mughalladhah yaitu dengan dibersihkan menggunakan air sebanyak 7 kali dan 1 kali dicampur dengan tanah yang suci. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasitah atau najis sedang, yaitu najis pertengahan selain najis mughalladhah dan najis mukhaffafah. Contohnya seperti kotoran manusia, hewan, nanah, muntah, ataupun bangkai binatang. Cara kita mensucikan diri dari najis mutawasitah yaitu dengan membersihkan najis tersebut hingga hilang bau, rasa, dan juga warnanya. Lalu yang ketiga adalah najis mukhaffafah atau najis ringan, berupa air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI. Cara mensucikan diri dari najis mukhaffafah yaitu dengan memercikkan air di atasnya hingga bersih meskipun bukan dengan menggunakan air yang mengalir. Nah, setelah penjelasan tadi, terdapat istilah wudu, tayamum, mandi, dan juga istinja. Lalu, apa yang dimaksud dengan wudu, tayamum, mandi, dan juga istinja? Wudu adalah salah satu cara mensucikan diri dengan menggunakan air. Biasanya kita akan berwudu sebelum kita melaksanakan ibadah seperti sholat ataupun membaca Al-Quran. Hal itu dikarenakan setiap muslim diwajibkan untuk bersuci sebelum melaksanakan ibadah. Kemudian yang kedua yaitu tayamum, merupakan pengganti wudu, tetapi ketika tidak ada air, yakni mensucikan diri menggunakan debu yang bersih dan juga suci. Tayamum dapat kita lakukan ketika kita sedang sakit dan tidak boleh terkena air. Kemudian ketika tidak ada air atau sedang berada di tempat yang tidak ada air sama sekali. Kemudian mandi, yaitu bersuci dengan cara meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung telapak kaki dengan niat tertentu. Mandi wajib dilakukan apabila terhenti dari haid dan nifas, memandikan mayat, dan juga orang kafir yang masuk Islam atau mu'alaf. Istinja adalah membersihkan diri dari kotoran setelah buang air besar ataupun buang air kecil. Kita dapat melaksanakan istinja ketika tidak ada air dengan menggunakan tisu. Selanjutnya, tahukah kalian
Apa saja alat yang dapat kita gunakan untuk bersuci ataupun benda yang dapat mensucikan diri? Nah, disimak sampai akhir ya videonya. Alat yang dapat kita gunakan untuk bersuci yaitu kita bisa menggunakan yang pertama air, kemudian yang kedua yaitu batu, yang ketiga kita dapat menggunakan tisu, yang keempat kita dapat menggunakan daun, dan yang kelima dengan kayu. Kemudian, macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci, yaitu yang pertama adalah air hujan, yang kedua air sumur, yang ketiga kita bisa menggunakan air es ataupun air salju, kemudian yang keempat air sungai, yang kelima yaitu air dari mata air, yang keenam air laut, dan yang terakhir adalah air embun. Manfaat dari bersuci yaitu yang pertama, menjaga kesehatan tubuh, yang kedua, menjaga kebersihan diri, yang ketiga, terhindar dari berbagai penyakit, dan yang keempat, hidup akan selalu bersih. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, mulai dari sekarang, marilah kita untuk senantiasa bersuci dan menjaga kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman. Terima kasih. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.